Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah Bapak Ahmad Latif MEI dan teman-teman yang dirahmati Allah. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Struktur Pasar dalam Islam. Pengertian pasar. Secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dari jumlah yang diperdagangkan. Adapun syarat pasar itu ada 5. Yang pertama, ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada uang, yang keempat ada barang atau jasa, dan yang terakhir ada tempat. Fungsi pasar. Fungsi pasar itu ada 3, diantaranya yang pertama, pasar sebagai sarana distribusi, yaitu berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu, pasar sebagai pembentuk harga. Maksudnya, pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, pasar sebagai sarana promosi, yang artinya pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Struktur pasar. Struktur pasar ada 4, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Yang kedua, pasar monopolistik, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dan harganya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pasar monopoli, yaitu bentuk di mana hanya ada satu penjual atau perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Dan yang terakhir, pasar oligopoli, yaitu pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Adapun mekanisme pasar dalam Islam diantaranya yaitu yang pertama, Islam tidak melarang adanya monopoli, oligopoli selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, Islam mengatur persaingan di pasar dengan melarang aktivitas seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapat harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk, menukar kurma kualitas bagus dengan yang jelek, transaksi najasi, menjual di atas harga pasar. Dan yang terakhir, penentuan harga dalam Islam ditentukan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Dasar dan prinsip struktur pasar dalam Islam itu ada 5, yaitu yang pertama, kebebasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kebebasan ekonomi itu adalah pilar pertama dalam struktur pasar dalam Islam, yaitu meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan melalui 2 mekanisme pasar. Yang keempat, aturan main. Dan yang terakhir, tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.